Oke, jadi hari ini balik lagi bareng gua, Bro. Andre Mesa yang rambut gua sekarang jamet. Tapi sebenarnya nggak gini sih warnanya karena habis bleaching gitu loh. Jadi kita apa ini sekarang? Ngobrol apa ya? Ngobrol sambil nunggu waktu maghrib. Ya, ngobrol sambil santai. ngobrol santai sambil nunggu waktu maghrib. BTW sekarang maghrib, mau maghrib ya. Maghrib. Dan gue ditemenin dua orang temen gue di sini. Namanya yang pertama di sudut sana ada Fadilah Delzon. Halo. Hari Hai. ข้าละครับนะครับพอละครับหน้าต่อครับ Lala Hari Hai. Itu ngerti nggak ya? Ya, sama. Nah, jadi si Fadil, lu kuliah di mana Dil? Di UNP, Jurusan pendidikan musik. pendidikan musik. Jadi lu bakalan jadi guru musik gitu ya? Ya, kedepannya itulah. Ini gue sempet tahu dikit ya kayak musik itu kayak ada mayor-mayornya nggak sih? Ada Ya, misalnya ada. kayak gitar, musik nih. Ya, Mayornya di gitar, ada atau di tradisi. ya Kalau lu di ada. mana? Kalau gua di mayor gua tiup, alat musik gua saksofon. Saxophone. Ini saxophone bro. Lu tahu lagu New Tank? Apa? Red Foo? Tahu? Ah, ini dia. Yang pakai saxophone bro. Jadi si Fadil nih ahlinya tiup-tiupan. Tiup-tiupan. Bener kan? Benar. Selanjutnya ada siapa nih ya? Kalau gue sendiri sih nggak usah apa ya perkenalin nama gitu, karena udah sering muncul beberapa kali di video ini anjing gitu, jadi nggak perlu lagi buat perkenalan segala macam gitu. Sorry guys, ini emang agak toxic tapi ya Itulah ada. bakalan di tit gitu ya, ntar ya. Iya. Jadi lo ini ya masih daring ya? Masih daring, dan kemungkinan semester besok masih daring juga. Besok masih daring Iya. karena di Pekanbaru Riau itu masih zona merah nggak sih? Zona merah, kayaknya zona merah gitu. Ya, jadi apalagi PPKM EPKM bangsat. PPKM itu diperpanjang guys sama presiden kita Pak Joko Widodo. Widodo. Nah, makanya itu loh. Jadi masih daring. Tapi kalau gua nggak tahu ya Aceh itu gimana. Karena Aceh itu kayak tahu nggak sih Aceh itu otonomi daerahnya kuat banget. Jadi nggak peduli sama pemerintah pusat. Ya. Jadi kami kemarin ya ini offline gua. Offline. Asik lah. Ya. Jadi nggak goblok amat lah. Iya. Nah, jadi hari ini kita mau bacot apa nih, guys? Ya. Nggak, sebenarnya ini sih nggak jelas sih sebenarnya karena gua kemarin nggak sempet buat konten lagi karena kesibukan gua kuliah. Akhirnya gua nggak sempet buat konten lagi gitu loh. Jadi akhirnya gua pulang, kebetulan libur juga, ketemu sama teman-teman gua di sini. Nah akhirnya gua punya ide nih. Ya udah daripada nggak upload sama sekali, mendingan kita buat ini ya kan bacot-bacotan sore gitu. Ya, itu santuy. Ya, tapi BTW ini minum cuma 2 karena apa? Yang punya channelnya lagi puasa gitu. Jadi Ini tapi dakjal. sebenarnya nggak enak buat minum, tapi ya udah katanya pesan aja gitu. Ketimbang ngerokok nggak ada minum, gimana coba rasanya? Ya nggak apa-apa bro. Ntar ada yang nanya di kolom komentar kan. Minumnya 2 gitu. Gua mah santuy bro. Nah jadi gitu. Ya jadi sekalian ngabuburit gue lah ini ceritanya. Iya, ngabuburit. Ya, Ngabuburit bisa. gua ceritanya bro. Nah btw ini hari Senin. Nah temanya ini sekarang kita mau usung tuh hubungan dan cinta. Anjay. Hubungan dan cinta bro. Jadi hubungan yang dimaksud di sini tuh hubungan sama ini ya, hubungan sama lawan jenis, bukan hubungan yang sesama jenis kayak si itu. Yang bukan homo guys, itu mah bukan hubungan kutukan, itu mah Kelainan tuh. ya, kutukan itu loh. Nah jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja gitu loh. Nah selama apa ya? Gua mau nanya aja sih sebenarnya. Menurut kalian hubungan itu apa sih? Ya hubungan yang kita bahas sekarang nih, maksudnya bukan hubungan yang lain. Jadi hubungan
antara lu sama cewek atau ya menurut lu hubungan itu apa sih? Gue Ntar ya, bakal rokok dulu. ya nggak apa deh. Lu nggak bakal rokok anjir. Lagi lah. Iya. Siap jumpa gua. Kayak Apa ya? Hubungan. Lebih ke arah apa ya? Dua orang yang saling berkaitan gitu. Yang mungkin saling membutuhkan satu sama lain ya atau mengisi satu sama lain, melengkapi bisa juga. Kayak apa? Kayak simbiosis gitu. simbiosis mutualisme ya. gitu. IPA bro, simbiosis mutualisme. Jadi hubungan menurut lu harus ada saling feedback dong, artinya harus saling Bukan feedback sih, lebih ke apa ya? Keterkaitan. Misalnya Ya. yang ini satunya kurang ini, yang pasangannya nutupin oh gitu. saling saling- mengisi iya, ya, saling melengkapi. saling mengisi gitu bro. Jadi itu menurut Teguh nih. Kalau menurut lu Dil, hubungan itu apa sih? Kalau ya menurut gua ya, kalau hubungan ini adalah dua kepribadian manusia Ya, yang dipaksa bersama, oke. yang rasa bersama, yang diwajibkan, kalau menurut gua ya, Ya. terus menurunkan ego masing-masing Ya, dan saling melengkapi dan bisa menerima pasangan apa adanya. ya, bener sih. Bukan apa adanya. Bukan ada apanya. Apanya? Nah, harus apa adanya, bukan ada apanya. Ada Jadi berapa sendiri. ikhlas gitu ya. Ya. Ikhlas. Iya, itu sih ya hubungan gitu loh. Hubungan. Ya kayak kalau kita nih ya, hubungan yang kita jalani sekarang itu pacaran lah ya. Ya. Kalau sama cewek itu pacaran ya. Jadi lu pacaran pertama kali kapan sih, Bro? Pacaran ya. Kalau cinta monyet itu udah bisa dibilang pacaran ya? Iya. Ya bisa sih sebenarnya sih. Benar nggak sih? Benar-benar bisa sih. Kalau pacaran yang nggak jelas kayak gitu udah dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP. Itu sama? Oh, ada nih teman waktu SD. Jadi ceritanya gini, cerita singkatnya aja ya. Iya. Tuh anak teman satu SD gitu. Ya. Jadi waktu SMP kita beda sekolah. Dia sekolah di kota lain gitu. Ya. Ya. Nah, di daerah lain lah. Ah, ah. Jadi ada nih teman gua yang anak MTS ngajak ngumpul lagi anak SD Ronian gitu. Ya. Ronian lagi ya. Jadi Temen lu anak MTS-nya nggak usah disebut ya siapanya ya. Jadi ya, anak-anak ngajak ngumpul lagi. Dibikinlah grup di BBM. Masih Ya, zaman BBM. zaman BBM, ya. Bro. Hai. Kartu karpin anjing. Nah, jadi waktu itu ya udah gua nampak pinnya dia, gua coba buat ngechat lagi gitu, nanya-nanyain kabar basa-basi nggak jelas gitulah. Ya. Saat itu lancar, sampailah hari H pas reunian gitu, ketemu ya masih biasa aja, masih biasa-biasa gitu. Jadi ada kesempatan nih buat ketemu langsung setelah reunian itu ya. Ya. Ketemuan kedua dong artinya. Ketemuan kedua. Ketemuan Jadi kedua. ketemuan kedua ini pas dia ikut lomba nari di kantor bupati. Ya. Di Semompat. Ya, di Semompat. Jadi itu anak BBM gua nih. Lu di mana katanya kan? Yaudah sini, yuk ngobrol bentar katanya. Udah, gua kesana. Terus tuh anak langsung nanya kayak gini. Kalau misalnya nggak ada hubungan ya udah. Kayak minta kepastian gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa, SMP tuh. kalau lu nggak bisa kasih kepastian atau sekedar chatan ngisi waktu luang, ya udah nggak usah chatan lagi katanya. Yaudah, gua tembak terus pacaran. Ini ada yang ketinggalan. Jadi ini anak sering gua bully dulu waktu SD gitu. Oh, tukang bullying lu ya. Korban bully, Kenapa? bulian gua. Anjing? Jadi gini, kayak apa ya? Dendam kesumat gitu. Dendam kesumat. Karena tuh anak dari kelas 1 SD nih sampai kelas 6 ranking 1 terus, gua nggak bakalan bisa coba nyicipin ranking 1 gitu. Gua gara-gara dia. iya gara-gara Dan lu dia. artinya ranking 2 dong ya. Iya, stuck di ranking 2 gitu. Enggak, Ternyata teman kita pernah pintar loh gitu ya. gua mah sampai kelas 2 SMP ya yang baik gitu. Belum brengsek ya. Belum Oke. tahu yang namanya apalah nakal-nakal gitu. Jadi si Doi ini artinya saingan Saingan, dari kelas 1 yang akhirnya bro
pacaran di SMP. Pacaran ya, tapi ya pacaran gitu, main-main gitu. Emang pacaran di SMP ngapain sih? Ya nggak tahu, palingan cuma WhatsApp, WhatsApp. BBM, BBM maksudnya BBM. Gitu. Nelpon pun Sembunyi-sembunyi. itu pun kadang 1 kali sebulan atau 1 kali seminggu. Lama ya. Nggak intens gitu. Iya. Emang begitu ya, lu mau ngapain lagi anak SMP coba? Lebih mentingin ke warnet waktu itu. Iya. Kalau gua mah SMP masih ini. Masih main kelereng, main bola. Iya, main bola. Tengah hari lagi tuh. Sampai maghrib ya. Jam 2 siang main bola start tuh. Maghrib, azan maghrib, peluit terakhir tuh. Peluit panjang Peluit panjang. akhirnya gitu. Kalau lu Dil? Apanya? Ya pacaran pertama kali lu waktunya tuh kapan? Berarti kau cinta monyet bisa dibilang ya? Iya, boleh. Gua mah SD kelas 5. SD anjing. Masih bau matahari ya? Udah mulai pacaran. Anjing. Anak SD pacarannya gimana? Goblok. Ya, ini cerita sedikit. Yang sampai sekarang gua nih orangnya lupa gua. Ada 2 orang itu yang gua taksir di SD. Cuman jadinya sama 1 orang nih, cuman gua lupa namanya. Soalnya dia nggak gua kelas 5, dia kelas 6. Jadi suka sama kakak kelas. Jadi gua pacar sama dia tuh gua minta nomor telepon. Itu masih belum ada BBM, masih via SMS sama teleponan. HP aja kagak ada mungkin gua. Jadi gua minta nomor teleponnya ke teman dia, kakak kelas gua. Terus gua iseng-iseng nih SMS-an. Gua rasa SMS cuma 2 hari apa 3 hari. Terus gua tembak malam. Malam itu gue ingat jam 8. Jam 8 gue nonton acara di OVJ. Gue ngomong gini, si Sule ngeluarin kata-kata. Gombalan gitu. Gombalan, kamu tahu asu enggak? Katanya kan. Kalau asu kan bahasa Jawa kan kata kasar. Jadi kalau kata Sule beda. Kalau Sule bilang aku selalu ada untukmu. Jadi gue ngomong sama si doi. Langsung dia bilang iya aku mau sama kamu, anjing. Jadi terinspirasi dari OVJ, iya. Kata Sule. Iya, dari asu. Aku selalu ada untukmu. Jadi ini konotasinya bagus ya, asunya itu bukan asu yang anjing gitu. Iya. Asu aku selalu ada Untukmu. Akhirnya gara-gara itu akhirnya lu pacaran sama dia. Iya. Ya. Cara ini ya, cara memulai hubungan yang tidak apa sih namanya itu? Yang nggak mainstream. Ya, yang anti mainstream. Anti mainstream, guys. Itu dia. Super sekali. Sangat. OVJ, terima kasih. Khusus Kang Sule ya. Terima kasih Kang Sule, juga terima kasih. Kang Sule, nuhun Kang. Nuhun atau ya. Ya itu ya. Tapi gue ini ya. Gue nggak tahu nih apa pikiran kalian SMP udah pacaran, SD apalagi lu nih SD udah pacaran. Sedangkan gue, sorry bro, gue pacaran itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu pun kayaknya semester 2 deh kayaknya. Semester 2 ya? Semester 2 gue pacaran bro. Dan itu pun pacaran entah bisa itu nggak tahu gue nih bisa disebut pacaran atau enggak. Karena ya ini chatan doang gitu loh. Nggak ada apa-apa anjir. Main kagak pernah gitu ya? Nongkrong jalan. Di chatan gue ngomong-ngomong gini. Sayang bla 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 bla. Pas nyampe di kelas, gue kebetulan satu kelas nih sama dia. Iya. Pas nyampe di kelas, Diam mah. iya, Malu-malu anjing. Anjir kan Kikuk gitu ya? goblok namanya. Iya. Tapi nih meskipun gue pacar pertama gue di kelas 1 SMA, tapi cinta pertama gue nggak di SMA bro. Jadi kapan nih? Cinta pertama gue itu adalah ketika gue semester 1 kuliah. Satu kuliah. Jadi Semester 1 kuliah. Iya, akhir semester 1. Oh iya. Bukan masih bau maba ya? Bau maba, botak deh, masih ada botak-botaknya gitu loh. Iya. Jadi itulah
Jadi banyak orang menyangka pacar pertama itu artinya Nah, cinta pertama bukan, bukan, gitu ya. bukan. Salah. Salah gitu. Pacar persepsi pertama, sih kalau kayak gitu. pacar pertama bukan berarti Cinta pertama. bro. Kalau lu gimana? Apa ya? Apa cinta dia pertama? emang cinta pertama si Si- doi saingan gitu yang di MTS atau enggak? Kalau yang di MTS sih enggak gitu. Tapi tuh anak pernah bilang gini ya. Emang bukan gua sih pacar pertamanya. Dia kelas 1 SMP udah pacaran gitu. Oke. Udah Lebih, pacaran. lebih pro dia Lebih bro. pro. Iya, Lebih bersih udah yang pacaran. doi. Tapi tuh anak pernah bilang kayak gini. Gua mah udah suka sama lu dari SD gitu. Tapi ya karena lu kurang ajar gitu, nggak ada otak jadinya ya gimana coba buat buat ngungkapin atau memulai dulu gitu. Iya. Tapi dia ngaku kalau aku nggak tahu juga ya pikiran anaknya apa. Anak kelas 2 SMP. Yang waktu itu gua tangkap ya gua cinta pertamanya, tapi dia bukan cinta pertama gua gitu. Paham gak sih lo? Iya. Ngerti. Jadi cinta pertama lu kapan sih? Apa ya? Cinta pertama gua mungkin First love. First love. You're Pas my first love. Lanjut. mungkin pas kelas 2 SMA. Pas 2 SMA. Ceritain dong, gitu gimana sih itu? Gak apa-apa nih cerita. Iya, nggak apa-apa, emang orang mau cerita juga. Bentar. Jadi ceritanya nih pas kelas 2 SMA. Pas kelas 2 SMA itu apa ya? Masa dimana gua lagi nakal-nakalnya, sumpah. Lu tahu lah gimana gua di Iya. SMA dulu kelas Iya. 2 dari kelas 1 lah, tapi yang paling brengsek itu ya pas kelas 2. Lu tahu lah. Pokoknya satu SMA tau lah brengsek guanya gimana di situ gitu. Iya. Jadi waktu kelas 2 itu gua lagi apa ya? Lagi candu-candunya main basket gitu. Iya. Dan nggak peduli walaupun udah masuk dulu di kelas nih, gua tetap bakalan main basket walaupun sendiri gitu, nggak ada tim. Iya. Jadi waktu itu ada event basket di kota sebelah gitu. Iya. Jadi SMA kita nih ikut acara lomba basket di sana. Gua kan banyak dapat teman tuh anak SMA sana. Jadi ini anak apa bilangnya? Ya BC Broadcast. di BBM. Ya. Ingat nggak? Yang Broadcast itu kayak ini nggak sih yang share pin kita gitu. ya yang Promosi. mempromosikan Iya. orang lain gitu ya. Ya, gua minta promosiin pin BBM gua sama dia, namanya kalau nggak salah Stefani kalau nggak salah. Oh, jadi lu punya teman yang satu kota sama si doi. Iya. Terus ceritanya lu minta BC tadi sama temennya dia gitu. Teman satu sekolah sih. Nah, teman satu sekolah. Terus Jadi ya udah di-invite tuh sama anak. Karena gua biasanya emang nggak pernah invite pin BB yang nggak jelas gitu. Kalau gua nggak kenal ya udah ntar gua hapus lagi gitu. Ngapain coba menu-menu kota BBM. Jadi gua tanyalah pas di gilirannya anak, dia udah kayak udah pernah nampak gua waktu turnamen gitu, waktu event basket gitu. Ya udah jadi lancar chat beberapa hari. Pas final kan sekolah kita nih masuk final nih waktu event itu. Lanjut. Jadi pas final dia udah nampak gua langsung gitu, tapi gua belum nampak dia karena beda tribun. Tribun kanan ya? Iya. Jadi itu anak di seberang gua yang brengseknya ini loh, asal lo tau. Waktu itu gua udah ada dekat dari kelas 1 nih sama orang lain gitu. Ya. Yang orang satu kota sama dia. Jadi ini anak datang ke tempat gua ngantarin minum sama handuk kecil gitu. Gila. Dan si doi iya. ngeliat. Doi ngeliat. Ya Allah. Brengsek nggak tuh? Tapi ya gimana coba, kan belum ada hubungan gitu, belum ada status. Yang gua tahu pas udah pacaran sama dia cerita gitu. Jadi mungkin nggak butuh waktu lama sih ya, palingan sebulan atau 2 bulan paling lama. Udah gua pacaran sama dia, ya pacaran biasa sih. Toh namanya orang LDR gitu ya. Ya. Oh iya, lu LDR berarti. Distant relationship. Apa? Anh mới nói Kalap Hay là kai. hài thái. Itu lah hài thái. Kami kembali. Space Tune. Saluran masa depan. Saluran masa depan. Nah, jadi
balik ke Teguh nih. Lu berarti sama si cinta pertama lu nih LDR-an. Ya, Long distance relationship ya. LDR nih. Tapi kenapa lu bisa menganggap dia first love lu gitu? banyak anjing, banyak pokoknya. Salah satunya gitu, faktor pendukung gitu ya. Lu tau nggak? Gua mabuk nih ditemenin. Gimana coba? Mabok. Iya mabuk. Ditemenin gitu. Gua apa ya? Gua muntah nih, diurusin gitu. Gua tidur di jalanan nggak tahu apa-apa, diurusin gitu. Gimana nggak cinta coba? Artinya dia bisa menerima keadaan lu yang Iya, itu. iya. Ya. Waktu itu ya. Iya. Sedangkan dia kan gua tamat tamat SMA nggak langsung kuliah nih. Iya. Lebih milih apa ya? Jadi anak-anak bengkel gitu. Iya. Ikut-ikutan balap Anak-anak nggak jelas motor, gitu. bro. Iya, anak motor gitu. Jadi ini anak tetap nerima gua gitu. Segimana jeleknya gua waktu itu tetap nerima gitu. Lu tau nggak? Dia rela nih bagi uang jajan kuliahnya cuma buat ngasih gua buat minum nggak jelas gitu. Mabok gak jelas ya. Iya, dikasih dibagi dua. Lu tau nggak? Gimana coba gua nggak cinta sama dia waktu itu? Iya sih. Jadi itu sih ya yang namanya dia si doi ini, si cinta pertama lu artinya Bisa nutupin kekurangan gua waktu itu gitu. Nah, iya. Nah, oke. Dia ngasih ini artinya nih. Artinya dia menerima kekurangan lu yang suka mabuk, bahkan dia memfasilitasi artinya itu kan, memfasilitasi lu buat Lebih kesenangan lu. Jadi artinya yang dari elunya apa nih ke dia? gini ya, mungkin waktu itu apa ya? Gue ceritain lengkapnya aja deh ya. Jadi gini, waktu awal yang apa ya? Mungkin hubungan kami itu lebih intens gitu ya. Jadi ini anak waktu itu masih lebaran, seminggu lebaran atau 2 minggu lebaran lah. Ini anak jemput gua ke rumah gitu. Iya. Jemput gua ke rumah. Terus ini anak permisi sama ibu gua, kenalan gitu kan. Sebelumnya udah kenalan juga tapi via telepon gitu. Kenalan langsung, cerita-cerita, terus minta izin gitu sama orang tua gua langsung buat gua sama dia pergi liburan gitu. Pergi jalan gitu. Pergi jalan. Yaudah pergi jalan berdua ke Padang. Ya. Pakai mobil dong ya, lo pakai mobil. Ya, pakai mobil dia. Doi. Jadi sampai di Padang, gue nih naruh tas di kos teman dulu, nggak mungkin gue tinggal di rumah dia gitu. Kata orang tuanya juga gitu. Iya, kata orang tua sama orang sekitar. Iya, gitu. Harus tempat ya. Jadi setelah gue ngantarin tas ke tempat teman, lanjut lagi ke rumah doi yang di Padang gitu. Iya, terus Sampai di sana, gue apa ya? Nggak sampai pikiran ke sana. Ternyata orang tuanya udah di sana nungguin gitu. nungguin dulu nih. Iya, papa sama mamanya di sana gitu. Berarti orang tua doi itu udah tahu Pak kalau lu mau datang ke rumah dia. Kemungkinan tahu gitu, tapi yang tuh anak belum ada cerita sama gua gitu. Yang gua tahu emak sama ayahnya ini masih tugas gitu, masih gimana ya, udah masuk kantor gitu. Ternyata udah nunggu gitu juga di Padang. Jadi sampai di sana gua kenalan, disuruh masuk dulu sama orang tuanya, kenalan gitu. Yang ngobrol basa-basi gitulah. Ini anak ke belakang naruh baju sama pokoknya perlengkapan dia lah, sama ganti baju. Gua apa ya? Kayak dikasih wejangan gitu sama orang tuanya. Jangan berupa apa nih? Lu tau nggak apa ya, peringatan gitu, tapi lembut. Itu yang bikin gua tambah jatuh cinta sama tuh anak, sumpah. Lu tau nggak? Ini anak cuma 2 kakak beradik gitu. Satu apanya? 2 bersaudara dan udah nikah juga kalau nggak salah udah nikah waktu itu. Yeah. Tapi nggak tahu sih kalau salah ya. Jadi ini anak nih orang tuanya bilang sama gua, tolong lu jaga anak gua baik-baik karena cuma ini satu-satunya cewek dan ini yang paling kecil gitu. Keluarga kami nggak banyak katanya. Lu paham nggak sih kalau di Minang ini apa ya, anak perempuan itu sangat penting lah gitu. Ya. Dijaga lah. Karena warisan ke wanita nggak sih ya? Ya terus jadi saat itu gua jalan, udah izin nih sama kedua orang tuanya, jalan
Terus mampir di tempat apa abangnya dia, di kantor abangnya dia, mampir di sana. Terus buat izin lagi ya, buat dia si izin doi lagi ya. gitu, disuruh sama orang tuanya. Sampai di sana tuh abang nyuruh adeknya si doi ini Adeknya, ke belakang bentar gitu, suruh bikin minum gitu. Oke. Udah bikin minum ke belakang bentar katanya kan. Itu lu tuh nggak, gue kayak apa ya, kayak ditembak nih kepala gue sama abangnya gitu. Interogasi ya. Iya, dipukul aja ya enggak gitu. Itu Apa ya? dia. Anjing, ngapain lu pacaran sama adik gua katanya? Lu pemakai ya segala macam bla 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 bla. Gua minum tapi nggak pemakai gitu, paham gak sih lu? Apa? Minum tapi Ya, kalau minum doang ya. iya narkobain gitu enggak. Nah, Jadi gua tahu brengseknya lu, gua tahu katanya. Gua pernah dengar juga adik gua nangis malam gara-gara lu. Gua aja nih yang pokoknya udah berpuluh-puluh tahun hidup katanya, belum pernah buat tuh anak nangis. Gue aja baru kenal beberapa bulan mungkin udah bikin tuh anak nangis katanya. Udah sekarang lu tanggung jawab, lu bahagiain katanya. Apa ya, lu jaga baik-baik. Gue bakal support lu katanya. Lu mau kemana nih sekarang katanya? Pergi makan sambil siap itu lanjut nonton bang. Gue bilang gitu kan. Terus dia ngeluarin dompet, dikasih nih uang 500.000. 500.000 ya. Iya. Modalin ya. Dimodalin ya. Siap diskak amat, gue dikasih modal, gimana coba? Terus gue nanya kan, ini uang apaan bang katanya? Gue tahu lu masih belum kerja gitu, lu masih tanggung orang tua lu. Ya udah ini pegang aja, nggak usah bilang sama dia kalau gue yang ngasih lu. Ya udah intinya lu bahagiain katanya. Gue bakalan bantu lu buat bahagian adik gue. Gimana coba, gue nggak jatuh cinta banget sama tuh. Di keluarga Newport si Teguh ini juga ya. Artinya selain cintanya dia ke lu, support keluarga yang bikin lu Makin artinya memutuskan dia bahwa dia adalah first tidak love. bukan lu. Karena emang akhirnya timbul rasa cinta Timbul ini ya, gara-gara ketulusan dia sama support dari Keluarga. orang tuanya dia gitu kan. tambah satu lagi yang bikin gue banget jatuh cinta sama dia. Tuh anak apa ya, beda sama kita. Dia ada penyakit dari lahir yang Mungkin nggak bawaan ya. yang nggak mungkin gue bisa sebut di sini. Iya, ya. Mungkin setelah ini gue bakalan cerita sama lu berdua. Jadi tuh anak ada penyakitan bawaan dari kecil gitu. Itu yang bikin gue bertekad buat jagain dia. Rasa empati sih itu ya. Iya, empati. ke dirinya karena penyakitnya itu. Dan buat orang yang kami sebut, mudah-mudahan hidup lu baik-baik aja, Amin. Min. cepat sembuh dan cerah masa depan. Ya, amin. Gue lanjut nih ya. Jadi apa ya? Awalnya gue nggak tahu nih ada penyakit karena tuh abang yang bilang. Jadinya gue tahu. Dan apa ya? Setelah gue mikir lagi ke belakang, dia nggak pernah satu kali pun ngeliatin penyakit dia atau rasa sakit yang dia rasain pas ketemu atau badannya lagi nggak sehat sama gue gitu. Ya. Dia apa ya? Bisa dibilang wanita kuat gitu. Oke. tetap Oke. apa ya, tetap bahagia, tetap senyum gitu, pokoknya tetap apa ya, happy aja gitu bawaannya, nggak ada seperti nggak ada beban tanggungan dalam hidup. Berarti si doi di depan lu nggak apa ya, nggak ngeliatin keluh kesahnya. Ya, Iya. iya, Wak. Strong woman. Iya, strong. Artinya kuat gitu lah. Mampu artinya Menyembunyikan. menyembunyikan yang seharusnya lu sebenarnya harus tahu sih itu ya. Penyakitnya itu sebenarnya. Iya, gua Nah. akhirnya kan gua tanya, Iya. nah, anak cerita sambil nangis. Ya Udah, artinya dia kan strong woman, dia nggak mau lu sampai jadi beban pikiran buat gua. iya, Nah, iya, betul. itu dia bro. Jadi itunya ketulusan dia tuh yang bikin lu memutuskan Memutuskan. bahwa Iya, dia tetap kamu. tapi ini ada yang ketinggalan. Jadi gua kenal sama orang tuanya, gua kenal sama abangnya, gua pernah main ke rumahnya dia, sampai dapat support kayak gitu setelah balikan yang kedua gitu. Oh, berarti sebenarnya lu udah ada hubungan sama si doi. Udah waktu SMA Sambung nih. bro. Iya, waktu SMA Biasa nih. bro. Waktu Terus kelas nyambung. 2 SMA, gua pacaran paling bentar. Ya sebatas apa ya? Chatan, video callan. Itu lu ada ketemuan tuh. Udah ada beberapa kali, mungkin 3 atau 4 kali lah, kan LDR nih beda Iya, iya. kota. Jadi ya udah cuma sebatas itu gitu. Palingan ketemu pun berapa lah?
2 sampai 4 jaman gitu. Oke. Jadi putus setelah nih anak tamat kelas 3 ngurusin kuliah, udah tuh anak balik lagi sama gua. Itu yang waktu Dan pas balikan ini akhirnya lu menemukan dia iya apa sebagai yang dibilang cinta pertama gitu. Ya, oke. Itu cerita Teguh, bro. What about you, man? Apa you udah menemukan first love? Kalau cinta pertama gue udah sih. Siapa? Kelas SMA kelas 2. Kelas 2 enggak deh. Kelas 3 semester 1. Kelas 3 semester 1. Iya, Lu pacaran berapa lama sama si Joy? Atau sekarang masih? Enggak, udah habis, men. Oke, Oke, pertama gua mau nanya dulu nih, kenapa sih? Ceritain deh. Gue ceritain ya. Awalnya gue dekat sama si Doi kelas 2 SMA semester 2 gitu. Gue baru pulang paski kabupaten. Jadi gue dapat cerita nih sama teman gue. Ini anak paski. Paski ternyata ya. Gondrong-gondrong anak paski ya. Iya, berarti lu dulu ini ya pernah botak dong ya. Udah sering gue botak. Oke, lanjut ya. Jadi gue baru pulang paski. Ketika kelas 2 teman gue cerita, Dil nih ada anak baru nih, katanya dari anak SMA sebelah, katanya pindahan cewek, dia bilang kan. Terus gue sebenarnya udah kenal dari dia dulu waktu gue SMP, dan dia sekolah di MTS. Gue kenal dulu, kayak kenal jauh gitu. Iya, beda sekolah Iya, juga. beda sekolah. Terus pas ceritanya aja kelas 2 itu, gue nolongin ngecomblangin dia sama teman gue. Gue yang nyomblangin dia nih sama teman gue. Terus jadi, dah aman pas. Nah, apa? Posisi lu lagi yang apa? Jomblangin Iya. ya. Jomblangin dia. Belum ada rasa gue sama dia. Belum. Terus sering berjalannya waktu berapa bulan dan mereka pacaran. Gue gak ada kontakan lagi sama dia, cuman ketemu-temu di sekolah, gak ada itu udah masuk WA ya, zaman WA. Gak ada gue chattingan sama si dia. Terus gitu lebaran gue ingat, gue lagi nongkrong sama teman-teman. Dia sibuk main HP, chattingan, video call, nelfon sama si doinya, sementara gue sendiri. Gak tahu ngapain. Ya udahlah. Gue cari kontak-kontak di WA, ada gue ngeliat nama si doi. Iseng-iseng gue nanya nih, padahal gue udah tahu dia putus sama si doi, sama temen gue. Okay. Iseng-iseng gue nanya, tanya apa kabar sama si segala macam, dan gue tanya, gimana hubungan sama si doi? Gue bilang enggak. Dia bilang udah enggak ini segala macam. Ya udahlah. Di situ gue masuk gombalin, gue masuk gombal apalah, gombal bangsat. Akhirnya si doi baper sekitaran seminggu gue deketin dia. Kemudian gue jadian. Oke. Nah, udah jadian. Jadi yang bikin gue gimana ya sama kayak si Teguh memutusin bahwa dia cinta pertama gue itu di SMA itu ya nggak mau pacaran kayak yang dulu cuma mau kenal sama dia bukan sama keluarganya. Jadi pas sama sebarang doi gue mau kenal sama keluarganya, kedua orang tuanya nih. Jadi waktu itu momennya dia ada ikut acara di kenegarian dia, ada event gue disuruh datang. Ya kita datang dong, cuman gue nggak tahu bakal disuruh ke rumah. Tiba-tiba gue disuruh ke rumah dia dan kenalin sama orang tua dia. Dikenalin. Pertama itu gue sholat maghrib di rumah dia. Habis maghrib gue baru pergi barengan sama orang tuanya ke tempat acara event-event itu tersebut. Nah, jadi lanjut ada apa ya? Ada gangguan sedikit. Oke, lanjut Dil. Astagfirullah. Lanjut Dil. Ayo mengganggu gitu loh. Anak kecil ini apa lagi? Oke, lanjut Dil. Oke. Lanjut. Berarti gue pertama kali ketemu sama dia itu ketemu sama orang tuanya itu kelas 3 itu semester 1 waktu dia ada acara kegiatan. Mister. Udah salah dong. Oh ya tidak. Aduh. Bangsil. Ifrit. Jadi lanjut Dil. Nah, jadi gua lanjut selesai sholat maghrib di rumah doi, gua kenalan, dia nanya-nanya gua orang mana, siapa, orang tuanya siapa, dan ternyata orang tuanya si doi sama orang tua gua juga temenan. Nah, jadi tambah asik lah ngobrol sama orang tuanya. Jadi habis itu singkat cerita besoknya lagi lama-kelamaan gua sering nih main ke rumah si doi. Iya. Kami sering main ke rumah si doi. Ada satu ketika kelas 3 kan nih sibuk sekolah sore. Jadi ada dalam waktu seminggu gua nggak datang ke rumah si doi. Tiba-tiba gua diteleponin sama si ayahnya. Teleponin, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gua bilang, kenapa nih dalam seminggu ini nggak ada ke rumah, lagi berantem, ada masalah, tuh udah putus, kata orang tua. Bangsat, gua bilang kan. Ngapain orang tua nanya gini sama gua? Gua bilang enggak. Gua bilang ada karena sekolah sore, jadi gua nggak ada ke rumah. Sibuk aja. Iya, sibuk. Jadi tiba-tiba karena itu ya udahlah.
Pulang setelah sore jam 4, gue langsung tancap gas ke rumah dia sambil ngantarin doi ke rumah dia. Pertama gue cuma kenal sama kedua orang tuanya. Gue kenal sama kakaknya, suami kakaknya, neneknya, dan keluarga besarnya udah kenal. Dan keluarga mama sama papa gue udah kenal sama keluarga dia. Waktu itu ada acara pesta pun udah foto keluarga. Nih ibunya, ayahnya, mama gue, papa gue sama dia. Oke. Jadi dia itu ya gimana ya, sama yang bilang Tego tadi, dia bisa nerima kekurangan gua. Pertama itu awal-awal pacaran ya, sampai kalau diingat-ingat pertengahan pacaran sebelum ending putus nih, dia ngertiin gua apa kekurangan gua, dia bisa nyukupin, dan gua begitupun ke si doi. Dan dia nggak banyak ini itunya, cuman akhir-akhirnya si doi ini banyak bla 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 yang ngelarang-larang gua ini segala macam. Dan akhirnya gue cerita apa enggak nih ya masalah ini? Iya enggak, ya terserah lu. Ya kan kita kan bilang si BA-nya nih. Gua tahu awalnya cerita si doi karena gua udah dekat sama keluarganya. Bayangin aja ya. Misalnya si orang tuanya nih mau pergi. Si doi tinggal sendiri di rumah. Gua ditelepon. Deal, bisa ke rumah enggak nemenin si sampai saking percayanya ke lu. Iya. Jadi dia mau pergi keluar, misalnya dia pergi pagi nih. Gue diteleponin, bisa nggak nemanin si anaknya nih di rumah? Si doi di ya, rumah. soalnya gak ada teman. Begitulah gue makanya gue cinta sama dia dan juga keluarganya. Dan keluarganya tuh gue dan juga anggap orang tua gue sendiri. Dan gue pernah di rumahnya sampai jam 3 malam, bayangin. Jam 3 malam kan ngobrol sepanjang malam tuh sama keluarganya. Berarti keluarganya ngasih kepercayaan total sama dia. Iya. Dan gue disuruh nginap di situ, bro. Gue mikir enggak lah. Ngapain gue nginap, pikiran orang tetangga yang gue pikir. Iya, bukan pikiran tetangga, betul. pikiran lu juga diwaspadai. Bangsat. Benar. Ya. Terus di akhir-akhir hubungan gua awal dapat cerita dari, biasalah kalau zaman SMA banyak yang cerita kan, tahu kita pacaran. Banyak yang cerita, deal si doi gini sama masa lalunya. Makanya gua enggak percaya gitu, cuman gua coba ngungkit sama si doi, akhirnya aku buka. Waktu bulan habis lebaran. Gue ingat habis lebaran, seminggu habis lebaran. Si doi nelpon gue. Awalnya ngobrol baik-baik, tiba-tiba si doi ngomong, 3 hari belakang ini dia tidur udah kepagian, hampir subuh katanya kan. Lah kok gitu? Gue bilang kan, sementara lu ngabarin gue jam 12 malam lu udah tidur. Terus dia tiba-tiba si doi ngirim screenshotan chattingan sama teleponan dia sama mantannya. Anjing, gue bilang berarti emang benar yang bilang orang, emang gue yang bodoh. Enggak, ini apa dia yang goblok atau gimana nih? Kok dia ngirim screenshot gitu? Awalnya dia emang biasa manas-manasin gue gitu. Dia pergi main sama doi ya, Oh, sama jadi mantannya. niatnya sebenarnya mau manas-manasin. Jadi gue bilang itu kan, dia nelpon gue kemarin nih teleponan nih sama mantan gue, chattingan gini-gini. Ya udahlah, panas-panasin aja, gue bilang. Gue gak bakalan panas, udah kebiasa kok, gue bilang kan. Tiba-tiba dia nyuruh lihat WA katanya dia kan. Gue lihat WA langsung main anjing. Gue rasa harga diri gue gak ada lagi, men. Udah gak sekali 2 kali gue digituin. Ya udahlah. Dan itu pertama kali dalam hidup gue ya ngomong kata kasar ke cewek. Pertama kali ya. Kecinta pertama gue. Cuman itulah. Kalau kayak gitu ceritanya emang brengsek tuh anak, sumpah asli. Iya, artinya apa sih niatnya manis-manisin gitu? Ya gue nggak tahu, men. Enggak, iya. Jatuhnya gini ya, berarti tuh anak belum selesai sama masa lalunya. Gue Gitu. rasa. Ngapain coba ngejalanin hubungan yang baru kalau masa lalu kita belum selesai? Ya, itu Paham dia. betul. Iya. Betul. Sebelum kita menjalin hubungan sama orang baru, masa lalu kita harus berdamai dengan masa lalu kita dulu. Dan Baru kita bisa. artinya lu beruntung sih menurut gue ya, karena kepribadian dia yang sering manas-manasin dulu, Ya. lu jadi tahu bahwa dia belum selesai nih sama masa lalunya dia, bener kan? Benar. Cuman yang apa yang sesalin sampai sekarang ya, hubungan gua sama orang tuanya ini gua sesalin, bukan sama si doi. Sama orang tua karena Ikutan rusak jadinya gitu. iya. Lo kok ikut rusak? Gini, bayang ya, tiba-tiba gua akhirnya tahu dia kakaknya nih kan ada simpan save kontak WA-nya. Tiba-tiba kakaknya nih WA gua. Cuman gua lihat dari gaya chattingan dia, oh ini bukan kakaknya nih. Ini si doi nih, gua bilang kan. Ya gua kayak pura-pura enggak tahu. Udah Tiba-tiba apa ada apa? style Ya. chattingannya ya. Tiba-tiba dia nanya hubungan gua sama si doi, padahal itu udah
kurang lebih lah 2 bulan putus lah kalau gue nggak salah. Tiba-tiba si kakaknya ini nge-WA, padahal itu si doi yang pakai WA kakaknya. Tiba-tiba sosok nanyain, iya, sosok nanyain lu sama sama si adeknya. Oh iya, sama Adeknya. Terus lagi enak chattingan, tiba-tiba gue langsung di blok. Gue lagi ngebalas, gue langsung di blok. Oh, berarti emang benar diproduga gue, bukan si kakak nanya gue, cuman si doi yang pakai WA kakaknya. Ngebajak WA Iya. gitu. Ya. Cuman ya sama si doi itu hubungannya gimana ya? Banyak gue kenang men waktu di SMA. Bukan hampir sih, keseluruhan guru di SMA gue tahu, dia tahu gue pacaran sama si doi. Dan kebetulan waktu itu gue ketua OSIS. Oh, ketua OSIS ya. Jadi ini anak ketua OSIS pas gue udah pindah dari SMA. Iya, lu udah pindah. Oh iya, gue udah. Pas itu momennya gue pulang paski, gue dicalonin ke OSIS, disuruh anak lokal. Habis jadi gue ketua OSIS, baru deh gue kelas 3 tuh jadian sama si doi. Dan lama hubungan gue sama si doi 11 bulan, sebulan kurang setahun. Dan lu tahu, yang teman-temannya bilang, biarin aja tuh si Fadil mutusin lu cuma buat ngeprank buat anniversary 1 tahun. Ngapain gue mau nyiapin anniversary 1 tahun sama 1 bulan? Teman-temannya ini Ngasih positive thinking gitu ke dia. menyangka ya lu dibilangin prank doang. Iya, ngeprank aja. Kan itu lagi zaman-zamannya ngeprank putus. Mau ini prank putus, ini prank putus. Ya gue mikir, ngapain gue ngeprank buat ngucapin ini 1 bulan? Emangnya dia penting lagi bagi hidup gue bilang gitu. Karena ada sifat brengsek itu ke gue. Jadi itu bro, jadi akhirnya dari cinta pertama yang akhirnya cinta pertama yang ternoda ya tuh gimana sih itu namanya tuh? Nggak sehat sih, toxic. Ya cinta pertama yang nggak sehat, toksik ya. Ya, toxic. Yang berakhir dengan toxic. Oke bro, kita iklan dulu bro. Kan iklan Space Tune. Jadi itu cinta pertama lu dia ya. Ya. Dan udah diceritain nih sama si Fadil sama si Teguh gimana sih cinta pertama mereka. Sekarang gua juga jadi mau tell my story gitu lah ya. Kayak lanjut, nggak apa-apa. Jadi cinta kan udah gue bilang nih cinta pertama gue itu di Kuliah. satu kuliah. Akhir ya. Akhir. Itu si doi teman SMA gue. Oh, teman SMA. Satu kelas. Teman gue juga berarti ya? Ya, lu tahu orangnya. Oh. Ya, kenapa dia cinta pertama gue yang gue akhirnya memutuskan gitu ya. Bahwa dia merupakan cinta pertama gue karena lu pernah di posisi ini gak sih, di titik ini kayak lu chattingan sama manusia nyambung terus Satu circle gitu ya. satu frekuensi mulu gitu loh gua sama dia. Bahkan gua pernah video call sama dia nih dari abis isya bro, sholat isya sampai azan subuh bro, nggak ada aja yang mau diomongin gitu loh. Berarti nggak ada berhenti berbicara. Topiknya ada Ya? terus ya? Iya. Akhirnya itu loh. Dia juga nggak tahu ya dia anggapnya apa. Gua anggapnya Oh jadi, bentar. Jadi lu sama ini anak nggak ada hubungan gitu? Nggak ada hubungan yang apa ya? Statusnya. Apa ya? Hubungan spesial gitu? Kayak hubungan jelas lah, kayak pacaran atau apa? sebenarnya gini bro. Kayak lu kan ada Ada status gitu. Apa nih? Ikatan. Apa nih? Tembak Oh. Iya. nembak gitu. Kalau gua nggak ada. Jadi gua kayak chatan akhirnya deket dan deketnya itu udah kayak kayak orang ini Pacaran. kayak udah Wow. sayang-sayangan atau segala macam Iya. gitu. Ya itu doang sih hubungannya. Resminya apanya nggak ada. Berarti mengalir gua aja. memutuskan dia sebagai cinta pertama gua bro? Karena ya tadi gua kayak satu frekuensi sama dia dan itu kayak bisa menerima ngelaku gue yang kayak gini. Gue pernah nih biasanya nih orang-orang yang gue temui sebelum dia jalan sama cewek lain aja dia pasti marah nih. Betul benar. Sedangkan dia bro gue jalan sama cewek lain, maksudnya motoran nih sama cewek lain, dia gak marah. Dia bilang gini, gue chat dia kan,
gue mau ini nih, mau jalan nih sama cewek, mau nemenin dia, ada urusan. Gue bilang gitu. Si cewek ini posisinya ini mantan gue nih. Oh iya. Mantan gue. Ya udah nggak apa-apa katanya. Gue percaya sama lu. Nah makanya gue udah gue memutuskan itu Pak jadi cinta pertama gue, karena itu dia itu bisa menerima sikap gue yang brengsek kayak gini gitu Pak. Terus ya akhirnya gini bro, setelah itu tujuan percintaan gue udah jelas bro. Udah. Gue juga udah bilang sama dia bahwa suatu saat nanti di masa depan gue pasti bakalan balik lagi. Sekarang gue nggak peduli lu sama siapa. BTW sekarang gue udah nggak deket lagi nih sebenarnya. Sekarang gue nggak peduli lu sama siapa, lu ada hubungan sama siapa. Yang penting besok gue pasti datang lagi ke lu. Gue bilang gitu. Dan mudah-mudahan saat gue datang ke lu nggak ada orang lain yang mengisi hati lu, dan mudah-mudahan gue adalah orang yang menurut lu baik di mata lu, dan kita bisa menjadi hubungan lagi. Gue bilang gitu sama dia. Saking ininya dia. Jadi tapi gue nggak tahu ya, karena di masa depannya itu gue nggak tahu, karena hati manusia itu paling mudah dibolak-balik kan. Tapi gue selalu berdoa, mudah-mudahan hati gue tetap sama dia. Mencintai dalam doa ya. Iya. Bahkan bro, satu-satunya nama cewek yang masuk dalam doa gue kecuali keluarga gue, yaitu namanya dia. Sedangkan hubungan yang pasti belum ada nih ya. Ya belum ada. Jadi akhirnya ya. Hebat. Gue akhir-akhir ini udah nggak deket lagi sama dia karena nggak tahu ya. Mungkin udah masa bosan atau gimana. Cuman gue udah bilang kayak gitu sama dia. Gue bakal balik lagi. Dan mudah-mudahan di saat itu nggak ada yang mengisi hati lu. Kita bisa bahagia bareng. Dan mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Berarti lu bakalan apa ya? Bakalan balik sama tuh anak dalam versi terbaik dalam hidup lu gitu ya? Ya benar. Dan nih gue mau nanya sama lu. Dan semisalnya lu udah nemuin versi terbaik dalam hidup lu, dan lu mau datang ke dia, tiba-tiba si doi udah ada status tunangan nih. Enggak apa. Ya gue terima aja dah. Artinya menurut gue itu bro, cinta yang sebenarnya cinta itu adalah cinta yang nggak mengharapkan feedback. Jadi ketika lu masih mengharapkan feedback, betul, itu artinya lu belum cinta sama orang. Betul. Itu hanya cara bangsa lu untuk mendapat simpati dari orang lain. Karena sebenarnya yang namanya cinta itu adalah ketika lu tulus menyayangi dia. Itu artinya. Jadi ketika dia kangen sama orang lain, ya udah nggak apa, yang penting dia bahagia. Itu prinsip gue. Betul banget sih. Karena cinta itu bukan harus memiliki bro. Ya, cinta yang tulus adalah cinta yang nggak mengharapkan feedback. Betul. Kalau masih mengharapkan feedback, itu artinya masih belum cinta. Belum cinta. Itu cinta yang ngomong kosong. Iya betul. Bullshit. Oke, intinya bro. Jadi. Apa sih? Oke. Jadi Gimana itu nih? sih ya, banyak apa sih ya, banyak cara atau banyak cara kita orang atau mendefinisikan bahwa itu cinta pertamanya dia. Betul. Kayak lu, dia kayak perhatian banget dan support orang tuanya begitu ke lu, kayak lu gitu dan gua gini gitu kan. Tapi akhirnya di antara kita bertiga, di cinta pertama kita itu pun nggak ada yang sampai sekarang. Iya, gitu, yang ya. berjalan hubungan sampai sekarang nggak ada. Artinya ini cinta nih pertama nih ya. Gimana sih cara lu untuk lepas dari cinta pertama? Pasti sulit nih, pasti gua Sulit banget sih kalau buat apa ya, ngomongin lepas itu. Ya, susah, artinya susah. anjing itu susah banget gitu ya. Memang susah. Apalagi gua nih. Iya. Lu ceritanya atau gimana sih caranya lu bisa artinya ke orang lain atau Buka lembaran ya. Buka lembaran baru. Ntar bro, ada yang lewat. Ribet gitu motor. Kos-kos. Gua mah apa ya? Gua putus terakhir sama dia ya. Putusnya tuh
kayak apa ya? Kayak nggak ada kata putus. Seolah-olah hubungan ini selesai tanpa ada kata putus gitu. Berarti hilang tanpa kabar ya. Iya betul, itu banget. Hilang tanpa kabar gitu. Seolah-olah apa ya? Kayak ada yang belum selesai. Itu lebih ke arah itu sih apa? Apa ya? Sulitnya gua ngelupain gitu. Lu tau nggak? Terakhir gua putus sama dia 2 tahun gua nggak bisa ngelupain. Gua memang tetap pacaran itu. Dari 2 tahun selama gua putus itu udah pacaran beberapa kali gitu. Tapi gua nggak pernah ada rasa gitu sama tuh cewek. Gimana ya? Gua nih pacaran sama si A gitu, pacaran beberapa bulan. Ya udah, nggak ada, cuma buat apa ya? Lu paham lah gitu. Iya. Nggak ada 2 tahun selama 2 tahun gitu. lu gitu-gitu doang. Artinya lu 2 tahun itu sampai sekarang sih atau gimana? Ntar. Jadi gini, gua mutusin buat kuliah. Awal-awalnya selain buat orang tua gue ya, gue awalnya emang nggak mau kuliah gitu, cuma mau minta modal bikin usaha gitu. Iya. Tapi karena gue mau nunjukin sama tuh anak, udah gue bisa apa ya? Bentar. Nonton bro. Gue bisa nih, gue bisa bangkit tanpa lu. Gue mau nunjukin itu. Lu tau nggak? Kalau misalnya balas dendam terbaik itu ya dengan cara nunjukin kesuksesan kita. Betul bro. Jadi selama 2 tahun itu gua tetap pacaran gitu, tapi nggak pernah yang namanya ada perasaan sedikit pun sama beberapa cewek yang pernah gua pacarin. Ya putus bagus ya nggak putus ya nggak apa-apa gitu. Gua dikabari bagus nggak dikabari juga nggak apa-apa gitu. Berarti Ya. kalau kasar dibilang, berarti yang doi lu selama 2 tahun itu bisa bilang pelampiasan aja. Lebih karena itu sih ngisi Ya, waktu kosong. artinya yang selama 2 tahun itu lu belum lepas dari dia. Iya. Belum. Karena Kan belum gua- beramal kan sama gua masa udah lalunya. bilang gitu. Belum masih ada yang ngeganjal di hati gua gitu. Masih ada yang mesti diselesaikan dulu gitu. Artinya lu lepas kapan nih? Setelah 2 tahun atau jadi, gimana? Atau lu apa ya? Jadi selang ini kan apa nih pulang kampung lagi nih, Ya. kan pandemi gitu. Covid, Covid. awal-awal nih. Awal-awal Iya. kan pulang kampung, setahun di kampung, gua di chat lagi nih sama mantan gue yang 2018 gitu. Anjay. Eh, Di DM lo. Enggak, kami mah emang kontak-kontakan juga gitu, tapi gimana ya, putus baik-baik dulu gitu. Jadi gini, di chat lagi, lalu apa kabar katanya, basa-basi lah gitu. Ya udah lanjut. Jadi ini anak posisinya dalam pacaran, ada pacar gitu. Pacaran sekitaran setahun lebih lah kalau nggak salah. Hampir 2 tahun malahan. Jadi ini anak putus sama cowoknya, ngechat gua dan minta gua balikan gitu. Waktu itu yang perasaan jujur aja nih, gua masih belum selesai sama yang dulu. Misalnya ya. Udah tetap gua terima gitu. Tapi gua akui sama dia, gua bilang sama dia kalau gua masih belum bisa selesai sama masa lalu gua bilang kayak gini, kalau semisalnya lu mau suka sama gua, ya udah lu tungguin gua buat nyelesain masalah gua sama masa lalu gua, supaya apa ya, gua sendiri bisa berdamai dengan dia, dengan perasaan gua, dengan masa lalu gua gitu. Ini. Jadi ini anak nungguin, dan yang hebatnya ini anak ya, dia baru putus 2 hari ngajak gua balikan, gua terima. 2 minggu palingan kita pacaran, ini anak bisa apa ya, ngebuat gua lupa sama tuh anak, sumpah. Padahal pacaran gua sama dia apa ya, kayak nggak pacaran gitu, Kayak rasa temenan aja ya. temen aja gitu. Lu paham nggak? Basic Jadi- gitu sih. Jadi setelah awal-awal gua udah selesai sama masa lalu gua ini, pas kita pulang liburan bareng, ya udah gua liatin selama liburan itu gimana dia gua, gimana apa ya cara dia perlakuin gue gitu. Iya. Jadi ya udah ini nih orang yang bisa gantiin tuh anak Iya. buat sekarang gitu, dan sampai ke depannya gitu. Insyaallah sampai ke depannya gitu. Amin. Itu yang buat gua bisa keluar dari masa lalu gua. Asal lu tahu ya, selama 2 tahun itu gua pernah bilang sama gini sama mantan gua, ya udah lu kalau misalnya sakit, disakitin sama cowok, udah lu balik lagi sama gua.
kalau ntar lu udah sembuh, lu boleh pergi dari gua, lu cari lagi bahagia baru lu. Gimana nggak segitu sayangnya gua sama tanah, itu mantan gua yang dulu. Yang si doi yang cinta pertama. Iya. Gua pernah berpikir lu bisa ngelepasin gua, tapi gua nggak bisa ngelepasin lu. Nggak adilnya, lu bisa jatuh hati sama orang lain, tapi ini hati gua masih tetap buat lu dan nggak bisa jatuh hati sama orang lain. Anjay. Itu yang gua rasain selama 2 tahun anjing. Sampai nih mantan gua yang 2018 balik lagi sama gua, dan sekarang alhamdulillahnya gua udah nggak ingat atau udah ngerasa udah ngerasa selesai sama mantan gua berkatnya mantan gua yang 2018. Berarti kalau gue ingat-ingat, lu sering siklus percintaan lu bersama masa-masa lalu ya. Balik-balik ke mantan. Gua bilang kayak gini, ya udah, kalau misalnya lu ntar lu udah putus nih sama pacar lu yang sekarang, lu balik lagi sama gua. Kalau lu sedih, lu ada terbentur apa-apa, lu butuh bantuan apa-apa, ya udah ngadu sama gua, cerita sama gua. Ntar kita selesaiin berdua, gua bantu lu buat self healing gitu. Ya. Ntar kalau lu udah sembuh, udah lu boleh buat ninggalin gua, lu boleh buat nyakitin gua. Segitu sayangnya gua, asal lu tahu. Saking sayangnya, bro. What about you, man? Kalau gua keluar dari first love gua, berapa lama? Gua rasa lama juga sih, men. Gua lagi menjalin hubungan sama seseorang setelah putus sama si first love gua itu semester 2, awal semester 2. Awal semester 2 gua nemuin teman SMA gua. Teman SMA nih. Gua dulu satu ekstrakurikuler, musik tradisi sama si doi. Ya dulu cuma teman-temanan gitu, enggak ada kontakan, save kontak pun enggak ada. Terus dia juga kuliah di UNP nih, tapi beda fakultas. Nah, tiba-tiba gua pulang dari kampus maghrib. Gue habis bersih-bersih, gue buka IG, dan kebetulan si doi live. Gue liat sih, kok si doi tambah cantik gini-gini. Ngerti kan lo gimana perasaan gue ngeliat teman SMA kita yang udah kuliah dan kok berubah nih si anak ini. Man. Ya. Because we man. Terus tiba-tiba ya gue berani ini, gue DM si doi, ya membahas-bahas di mana kuliah ini segala macam. Dan tiba-tiba gue langsung minta nomor si WA si doi. Gue minta nomor WA-nya, berlanjut ke WA. Gue rasa 1 bulan PDKT-an. Akhirnya lu bisa lepas dari masa lalu gak ya? Gue jadian sama si doi ini. Cuman sekarang udah nggak lagi. Karena ya gue ngerasa hubungan gue sama dia awalnya emang jauh beda. Dia ngelakuin gue sama mantan gue sebelumnya. Itu awal. Cuman udah pertengahan hubungan sama aja sih, kayak toksik hubungan men. Soalnya gini, dan gua ya jujur yang paling lama jalanin hubungan sama yang kemarin nih terakhir nih sama si doi itu 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah gua. 1 tahun, dan dia pun itu pun baru pacaran lama, yang hubungannya lama, bertahan lama sama gua. Dan si doi ini ya berbanding terbalik sama gua, beda circle gitu, lu ngerti nggak? Nggak satu frekuensi. Dan gua selama ini ya gua coba mahamin gimana si doi, gua coba ngalah terus. Cuman ya di saat gua lagi misalnya lost control, si doi nggak bisa ngertiin gua, ngerti nggak? Iya. artinya lebih doang yang ngertiin dia. Nah, dan gua ini yang gua rasain ya, selama 1 tahun lebih gua pacaran sama si doi, ya kayaknya gua yang berjuang sendiri men untuk buat ngebangun suasana hubungan gua sama si doi. Oke men. Men. Dan lu bayangin selama 1 tahun lebih gua nggak ada waktu quality time berdua, lu bayangin. Nggak ada quality time Berdua. Virtual terus gitu. Virtual kayak orang LDR-an, padahal jarak rumah gua ke dia cuma 15 menit sampai. Iya. Ya, cuman ya nggak tahu ya, itu alasan doi gua nggak tahu. Setiap gua ngajak misalnya mau pergi makan, pergi main. Gue nanya gini, kenapa sih dia yang bisa menyembuhkan luka? Karena perlakuan si doi ke karena gua. perlakuannya di Ya, awal. di awalnya. Ini beda nih sama dia nggak ngekang gua, ngasih gua kepercayaan ke gua sepenuhnya, dan gua ngasih kepercayaan dia sepenuhnya. Jadi dia nggak ngekang gua untuk ini AA segala macam. Cuman dia ngingatin misalnya
gue ngelakuin hal yang agak negatif nih, misalnya minum atau segala macam, dia cuma ngingatin, itu nggak baik, kurang ini. Jadinya sikapnya itu kan, tapi Iya. akhirnya sama juga Sama kan, juga. lu mengakhiri juga Iya. gitu ya. Toxic. Iya, itu sih ya. Artinya tuh emang tuh cinta di awal doang katanya ya. Cinta yang termakan usia itu mah, cinta Iya. yang dimakan waktu, Ini anjing. anjing lagi deh. Tapi beda lu udah sama gue belum bisa sih. Belum bisa. Karena kan baru kemarin bro. Iya. Nah, dan gue nggak kepengen bisa. Anjing. Iya. Betul. Ini cinta pertama gue nih, gue pengen dia jadi cinta terakhir gue. Iya. Pertama dan terakhir ya. Makanya gue nggak kepengen hati ini kebolak-balik. Makanya gue bilang tadi kan, tapi gue juga nggak bisa mastiin karena hatinya manusia itu paling mudah itu dibolak-balik. Iya betul. Dan gue berdoa supaya hati gue nggak bolak-balik, tetap sama dia sampai di titik gue balik ke dia di masa depan. Itu keputusannya tuh, apakah hati gue masih di sana atau enggak, karena nggak mungkin juga kan kalau dia udah ada sama orang lain, ya gue harus Berjiwa besar buat nerima. Lu harus berjiwa ikhlas, besar, man. dan ya itu yang namanya cinta gitu loh. Artinya gue merelakan dia bahagia dengan orang lain asal ya atas nama dia itu bahagia. Iya, bahagia. Level tertinggi mencintai itu adalah mengikhlaskan. Nah itu dia bro, itu dia. Jadi itu sih ya. Ya, Hari ini mungkin kita akhiri aja kali ya. Tapi ada sih ya beberapa pertanyaan nih kayak gue kemarin. Tapi gue malas bacain semua karena udah mau maghrib juga. Iya. Ada yang nanya, gue bacain 2 pertanyaan aja deh kayaknya. Iya. Yang pertama nih, gue masih ingat, gue nggak perlu buka HP kayaknya. Dia nanyain, lu percaya nggak sih sama hubungan yang virtual itu katanya? Gue nggak sebut ya siapanya. Lu percaya nggak sih sama hubungan virtual? Enggak. Kenapa bro? Orang Singkat aja bro. yang ketemu tiap hari aja bisa berantem gitu tanpa ada masalah yang jelas gitu, apalagi yang virtual gitu. Overthinking lah pokoknya kalau virtual itu. Oke. Menurut lu? Berarti gue berbanding terbalik nih sama si Tego. Hmm. Kalau menurut gue, kalau yang virtual ya, itu melatih saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Cuman yang gue lihat buktinya belum ada sih. Nah, gue setuju sih. Bisa aja sih Iya. sebenarnya hubungan virtual itu ada. Cuman ya tantangannya berat. Iya betul. Overthinking yang nggak tahan. Overthinking gitu, apalagi ya kaum betina. Kaum betina itu loh yang lebih mengherankan kita. Overthinkingnya itu bisa segitunya gitu loh. Melebihi batas gitu. Ya, yang pertanyaan kedua, ada yang nanyain definisi sayang yang tulus itu gimana? Anjay. Ya kalau gue sih ya, sayang yang tulus itu sama kayak cinta yang tulus tadi. Cinta yang tulus atau sayang yang tulus adalah tidak mengharapkan feedback atau Betul. tolak balik ke kita. Kalau gue kalau sayang yang tulus itu, sayang itu nggak perlu pakai alasan gitu. Kalau pakai alasan, kalau sayang lu masih pakai alasan, berarti lu nggak sayang gitu. Nah itu dia. Lu sayangnya cuma karena alasan itu gitu, masih bisa dikalkulasikan gitu. Intinya sayang aja gitu, nggak ada alasan-alasan lainnya gitu, embel-embel lain di belakang itu gitu. Udah sayang, cinta ya cinta gitu. Nggak perlu alasan. Iya, tanpa alasan. Kalau menurut gue ya, sayang itu apapun yang kita berikan ke doi kita nggak harus bentuk feedback balik. Apapun yang kita berikan itu harus tulus apa adanya. Ya kalau kita emang sayang sama si doi ya lakuin apa yang dia butuhkan, yang kita lakukan, kita beri sama si doi. Nggak, misalnya kita udah beri nih, kita berarti di saat posisi gua sama kayak si doi harus gitu sama gua. Bukan gitu men. Kosong bro ya. Kosong. Jadi ini sama sih ya, sama kayak Tuhan. Gue paling ngeh banget nih sama lagunya Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Artinya, ya benar sih ya. Kalau nggak ada surga dan neraka, kita masih mau sholat nggak sih ya? Iya. Nah, intinya. Sama kayak cinta itu loh. Kalau masih ada alasan untuk cinta itu, artinya setelah alasan ini hilang, lu masih cinta nggak sama dia? Masih gitu? bisa dibilang sayang nggak gitu ya? Nah, itu dia bro.
Dan satu lagi nih, gua mau nanya sama kalian berdua sebelum kita tutup. Nah, Lu lebih mending dicintai atau mencintai? ya gue dua-duanya. Harus pilih salah satu, men. Dicintai sih. Mencintai. Mencintai ya. Kalau gua biarlah gua lebih milih buat mencintai orang gitu. Gua mencintai dia. Sebenarnya gue nggak bisa, gue mau dicintai dan mencintai, gue nggak mau. Kalau gua gini, biarlah gua mencintai orang, entar orang tuh mencintai gua balik atau enggak itu urusan dia gitu. Yang jelas gua tulus mencintai dia tanpa ada embel-embel lain di belakang itu. Nah, kalau dan pilihan gua ya, karena gua dengar dari gua kan bersama ini sama si Tego. Cuman Tego endingnya kan sekarang udah ada doi. Dan ceritanya kan happy ending dan gua masih sad ending nih, jadi sad boy. Dan jadi gua gimana di titik udah lelah untuk mencintai seseorang, lebih baik gue dicintai. Gue menunggu seseorang memang benar mencintai gue dengan tulus. Bakalan ada nanti di waktu yang tepat. Ya. Gak usah dikejar-kejar, men. Udah aja deh kayaknya ya. Udah, maghrib. Lagian Udah. lu mau buka juga gitu. Iya. Puasa. Ya, ini udah maghrib, udah azan juga dan gua mau buka puasa dulu. Kayaknya udah azan nggak sih? Udah. Iya nggak? Yo. Udah azan bro, jadi terima kasih. Mudah-mudahan bacotan hari ini emang nggak bermanfaat, terlalu bermanfaat, tapi ya kalau kalian suka tonton, ya kalau nggak ya udah skip aja udah. Bacotan kita hari ini cuma Ceritain pengalaman gitu. ceritain pengalaman bro. Jadi terima kasih buat kalian berdua yang udah nemenin gue di sini, dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue ini. Dan Instagram lo apa bro? Ntar ada di bawah gitu. Ya follow Instagram dia ntar ada di bawah, dan follow Instagram Fadil juga ntar ada di bawah, dan follow Instagram gue juga ada di bawah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ayo. Alah. Lo pengen apa song lo ya? Gua minum lah, ha. Minum dah buka puasa dulu ya lo. Bedoso. Bubukuru memang sampai copek ya. Ancak dia dah. Nah ya. Sahur lah mu. Sahur mbak lah mau dah.